Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ekel, Kak Vera, dan Kak Febe di acara Galeri Bible Kids. Kakak yakin pasti adik-adik semua udah gak sabar kan untuk beribadah di sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sore hari ini kami akan kembali memulai ibadah kami. Biar Tuhan Yesus yang pimpin, sertai agar ibadah ini boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saya jemput semua adik-adik bangkit berdiri. Kita pujikan pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, kita masih terus berdiri. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan pujian Sinariku. Hati gelap, jalan tak menentu, gelisah dan resah. Hanya Yesus terangi jalanku, menuju surga dan tak binasa. Sinari-sinari di hatiku, cahayamu Yesus sukacitaku. Sinari-sinari senap hidupku, rinduku jadi terangmu. Hati gelap, jalan tak menentu, gelisah dan resah. Hanya Yesus terangi jalanku, menuju surga dan tak binasa. Sinari-sinari di hatiku, cahayamu Yesus sukacitaku. Sinari-sinari senap hidupku, rinduku jadi terangmu. Sinari-sinari di hatiku, cahayamu Yesus sukacitaku. Sinari-sinari senap hidupku, rinduku jadi terangmu. Rinduku jadi terangmu. Rinduku jadi terangmu. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan hati adik-adik semua untuk duduk diam dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita pujikan pujian firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Gloria. Di sore hari ini kakak mau cerita tentang... Ada yang tahu nggak kakak mau cerita tentang apa? Sore hari ini kakak mau cerita tentang Yesus, terang dunia. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi setiap kami masing-masing pribadi agar kami fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kakak mau cerita tentang Yesus terang dunia. Ada yang tahu nggak apa itu Yesus terang dunia? Sebelum kakak kasih tahu maksudnya, kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Sekali lagi adik-adik, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang yang hidup." Adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik. Kenapa sih Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia? Coba adik-adik perhatikan. Di malam hari pas adik-adik belajar, misalnya dari jam 7 atau jam 8, adik-adik belajar mengerjakan PR, menulis, dan juga membaca, dan sebagainya. Tiba-tiba lampu mati. Apa yang adik-adik lihat? Atau apa yang adik-adik rasakan? Terang atau gelap? Ya, jawabannya gelap. Benar sekali, kita tidak bisa melihat apa-apa yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Tapi adik-adik, kalau ada lampu, ada lilin yang menerangi di malam hari, kita pasti bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Kita bisa belajar, mengerjakan PR, menulis, dan juga membaca, serta melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, adik-adik, karena Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia yang menerangi kegelapan. Tetapi adik-adik, kegelapan di cerita kita di sore hari ini bukan kegelapan di malam hari yang seperti kita lihat setiap hari. Jadi, Yesus itu sebagai terang yang menerangi kegelapan, yaitu dosa kita. Nah, kegelapan di sini dimaksudkan adalah kehidupan di dalam dosa adik-adik. Bayangkan adik-adik, ketika kita berjalan di malam hari, tidak ada lampu, tidak ada lilin, kita tidak bisa melihat apa-apa. Otomatis kita tidak bisa melakukan aktivitas kita adik-adik. Ketika ada lampu, kita bisa melakukan semuanya. Nah adik-adik, siapa sih yang menjadi terang kita? Terang kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menerangi kegelapan, yaitu dosa-dosa kita, dosa-dosa kakak, dan juga dosa-dosa adik yang ada di rumah. Adik-adik, Tuhan Yesus yang memberitahu kita untuk dengar-dengaran kepada orang tua, melakukan hal-hal yang baik, berkata jujur, tidak berkata-kata kasar, tidak pemarah, dan sebagainya. Maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita semua menjadi anak-anak yang terang. Nah adik-adik, di mana sih ayat Alkitabnya? Tercatat di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekali lagi adik-adik, Efesus pasal 5 ayatnya ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi firman Tuhan mengatakan, dahulu kita semua adalah kegelapan yang hidup di dalam dosa. Tetapi sekarang ketika kita sudah
mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita minta ampun, kita hidup menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Kakak mau tanya sama adik-adik di rumah, siapa di sini yang mau menjadi anak-anak terang? Ayo angkat tangannya. Ya, pasti semua ingin menjadi anak-anak terang. Tapi Kak, bagaimana caranya? Caranya adalah adik-adik, kita harus menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Kita harus rajin membaca firman-Nya di dalam Alkitab. Dan juga kita tidak malas-malas membaca Alkitab. Karena dari situlah kita akan tahu segala kebenaran. Misalnya adik-adik, dari mana kita tahu Tuhan Yesus melarang kita untuk tidak berkata-kata kotor? Yuk kita baca bersama-sama di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, kemudian dari mana kita tahu Tuhan Yesus melarang kita untuk tidak melawan orang tua? Banyak ayatnya loh adik-adik, tapi salah satunya adalah di dalam Amsal pasal 1 ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi adik-adik. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah adik-adik, kita diajarkan untuk tidak melawan orang tua. Kita harus dengar-dengaran kepada orang tua kita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus yang menolong kita sehingga kita mengerti arti hidup menjadi anak-anak terang. Inilah cerita kita di sore hari ini yang mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Yesus datang untuk menerangi kegelapan, yaitu dosa-dosa kita, dosa kakak Glo dan juga dosa adik-adik yang ada di rumah. Oleh sebab itu, kita harus melakukan hal-hal yang benar karena kita sudah hidup menjadi anak-anak terang. Kita harus rajin baca Alkitab, kita juga harus rajin untuk belajar, kita juga harus mendengarkan orang tua. Apa yang orang tua bilang kita juga harus lakukan. Dan juga kita tidak boleh berbohong, berkata-kata kasar, dan juga tidak boleh marah-marah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke adik-adik, sebelum menutup cerita kita di sore hari ini, kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Sekali lagi adik-adik, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Oke adik-adik, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan yang kami dengarkan, kami dapat bagikan juga kepada teman-teman kami, orang tua kami, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan berdoa. Kak Fide akan memimpinnya di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kami semua. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami telah memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi terang bagi sesama kami, bagi orang tua kami, dan juga bagi kakak maupun adik kami. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, supaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi mereka. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami dapat pulih dari pandemi COVID-19 ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semua udah menekan cerita firman Tuhan bukan? Seperti Yesus yang menjadi terang dunia, adik-adik juga harus menjadi terang di tengah-tengah teman-teman adik-adik semua. Meresponi firman Tuhan kita sore hari ini, kita pujikan pujian Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kamu selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kamu selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terang Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, dan sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Nah adik-adik, wah gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara nih. Tapi tenang aja, minggu depan kita akan hadir kembali. Nah mengakhiri ibadah kita sore hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat sore hari ini, buat ibadah kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh memimpin ibadah kami. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah adik-adik terus saksikan Galeri Bible Kids setiap hari Minggu jam 4 sore. Dadah! Harusnya ku